Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas seizin Tuhan kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita, dan kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bernafas dan bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Bukan Saya Yang Terkenal. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Amsal 17 ayat 13 sampai dengan yang ke-28. Namun saya hanya akan membaca ayat 13 sampai 15 saja. Demikianlah firman Tuhan. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Di dalam sejarah dunia ada beberapa orang yang terkenal ketika mendengar nama mereka. Misalnya saja ketika seseorang mendengar nama Insinyur Soekarno. Setidaknya mereka ada terbesit dengan kata berkarisma. Kemudian Hitler. Orang akan berpikir ia adalah seorang yang kejam dan jahat. Lalu Bunda Teresa, orang mungkin akan berpikir ia adalah seorang yang baik hati. Pada perikop yang kita baca hari ini dari Amsal pasal 17 ayat 13 sampai dengan yang ke-28, setidaknya pengamsal memberikan ciri-ciri seseorang yang jahat yang dikenal karena perbuatannya. Setidaknya ada 3. Yang pertama, orang jahat itu suka membalas yang baik dengan yang jahat di ayat 13. Yang kedua, orang yang jahat memulai pertengkaran ayat yang ke-14. Dan yang ketiga, menyebarkan fitnah ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-23. Artinya adalah orang yang jahat dikenal sebagai orang yang tidak mengenal Sang Pencipta, karena berlaku dan bertindak sesuai dengan keinginan hatinya saja. Akan tetapi orang-orang yang berlaku baik akan dikenal sebagai anak-anak Allah. Setidaknya itu yang tercantum di Matius 5 ayat 9, bahwa orang yang suka membawa damai dikenal sebagai anak-anak Allah. Artinya dunia ternyata tidak terlalu bodoh dan bisa menilai seseorang apakah seseorang itu adalah anak Allah atau bukan dari perilaku hidup mereka. Jika saya ingat kembali dahulu pun ketika selama saya masih berkuliah di STT saat di Kota Malang, penduduk di sekitar kampus ataupun driver angkot itu tahu yang mana-mana saja mahasiswa saat. Mereka tahu dari penampilan yang rapi dan tutur kata yang sopan kepada mereka. Bukan berarti saya ingin mengkultuskan sebuah lembaga tertentu. Namun itulah seharusnya yang kita tampilkan sebagai anak-anak Allah. Tujuannya satu, supaya Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus dikenal dan terkenal di mata dunia. Apa jadinya jika anak-anak Allah yang dikenal dan juga diharapkan oleh dunia pun sebagai pembawa terang malah ikut berkubang dalam dosa? Terlebih lagi jika karena kehidupan kita yang masih suka berlaku jahat, justru malah membuat nama Tuhan kita semakin tercemar. Seorang anak yang baik pasti ingin selalu membawa nama baik, nama harum dan kebanggaan kepada orang tuanya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Kita tentu menginginkan agar Allah dimuliakan oleh banyak suku bangsa. Saya berharap dan berdoa bagi saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, agar memiliki tekad
untuk menyebarkan kebaikan sehingga Allah kita semakin dikenal oleh banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu menyebarkan kebaikan setiap hari dalam kehidupan kami. Ajarkan kami agar kami dapat menggunakan dengan bijak mulut kami dan tindakan kami di dalam kami bermasyarakat sehari-hari. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kami. Kiranya Engkau juga memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.